Kali ini aku mau cerita tentang kisah nyata ya, tentang tragedi lumpur Lapindo, tepatnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Buat kalian yang orang Sidoarjo mungkin kalian lebih tahu ya ceritanya, karena sebagian dari mereka ada yang kehilangan orang tua, adik, saudara, dan kerabat-kerabat lainnya. Buat orang Sidoarjo, kalian bisa komen ya. Ini kita tidak tahu ya terjadi ini sebenarnya sebagai versi yang benar yang mana, karena banyak yang berpendapat bahwa ini adalah akibat kelalaian dari manusia, tapi ada juga yang berversi atau berpendapat bahwa ini adalah kejadian dari bencana alam. Maksudnya dari Tuhan ya. Kisah nyata tragedi Lapindo. Tragedi lumpur Lapindo adalah salah satu bencana industri terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kisah ini tidak hanya menyedihkan karena kerugian materi, tetapi juga karena berdampak besar yang dirasakan oleh ribuan keluarga yang kehilangan rumah dan mata pencarian mereka. Awal mula bencana tersebut pada tanggal 29 Mei 2006 di wilayah Sidoarjo, yaitu Jawa Timur ya, terjadi semburan lumpur panas dari sebuah sumur pengeboran gas yang dikelola oleh perusahaan. Ada suatu perusahaan ya, kalian bisa Google atau cari di berita-berita lainnya nama perusahaannya, soalnya perusahaan ini cukup besar dan saya takut ya untuk menyebutnya. Semburan lumpur yang awalnya kecil semakin hari semakin besar hingga akhirnya menenggelamkan desa-desa di sekitarnya. Dampak yang dihancurkan yaitu dalam beberapa minggu lumpur panas tersebut telah menenggelamkan ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lahan pertanian. Ribuan orang terpaksa mengungsi meninggalkan rumah, harta benda mereka. Banyak dari mereka yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Jadi semburan lumpur tersebut berlanjut selama bertahun-tahun, menyebabkan dampak yang lebih luas. Kisah para korban begitu menyayat hati. Mereka yang sebelumnya hidup dengan tenang, jadi bekerja sebagai petani, pedagang, atau pekerja pabrik, tiba-tiba harus tinggal di pengungsian tanpa kepastian akan masa depan mereka ya. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena sekolah mereka tenggelam ya dalam lumpur tersebut. Keluarga-keluarga yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi tidak didiamkan dengan begitu saja ya. Ada upaya penanganan dan kontroversinya. Jadi pemerintah dan berbagai pihak berupaya untuk mengatasi bencana ini, tetapi penanganannya penuh dengan kontroversi. Banyak pihak menuding bahwa perusahaan tersebut yang menyebabkan bencana atas kelalaian prosedur pengeboran. Namun, perusahaan tersebut bersikeras bahwa bencana ini adalah akibat dari gempa bumi dan bukan kesalahan mereka. Proses penanganan dan ganti rugi para korban berjalan sangat lambat dan seringkali tidak memadai. Banyak korban yang mereka tidak diperlakukan dengan adil dan beberapa bahkan menggelar protes untuk menuntut hak-hak mereka. Hingga kini banyak korban yang belum menerima ganti rugi yang layak dan hidup dalam kondisi serba kekurangan. Kenangan pahit yang abadi. Tragedi lumpur Lapindo meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan bagi para korbannya ya. Banyak dari mereka yang hingga kini masih merasakan dampak dari bencana tersebut. Kehidupan yang mereka bangun dengan susah payah jadi hancur dalam sekejap, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik menjadi semakin sulit diraih karena mereka sudah pernah gagal dan kehilangan segalanya. Jadi semuanya mulai dari nol. Kisah ini adalah pengingat akan pentingnya tanggung jawab dan kehati-hatian dalam setiap tindakan, terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan kehidupan manusia. Tragedi lumpur Lapindo bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana kemanusiaan yang mencerminkan betapa rapuhnya kehidupan manusia terhadap kelalaian dan ketidakadilan. Para korban lumpur Lapindo tersebut berjuang untuk bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan kekuatan dan ketabahan mereka dalam menghadapi cobaan yang begitu berat. Kisah mereka tersebut cerminan ya dari penderitaan dan perjuangan yang tak pernah usai dan harapan untuk keadilan yang masih mereka nantikan. Jadi ini bukan cerita sekali dua kali, karena kejadian ini sudah lama dan saya yakin masyarakat sekarang masih sangat mengingat luka yang mendalam tersebut.
buat kalian yang pernah menjadi korban, tetap semangat, bangkitkan semangat hidup lagi, jangan pernah menyerah ya.